Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jaa ramadhana syahrul syam, syahrul Qur'an wa syahrul mubarak. Anzala Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa qul i'malu ala makanatikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahri ummah. Segenap pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita selalu dan selalu dalam kapabilitas upaya mencapai derajat puasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga hal-hal yang membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa itu sendiri. Oleh karena itu bersyukur dan bersolawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Lebih spesifik, kami Majelis Ulama Jakarta Selatan di program ini sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah hadir guru kami Kiai Haji Yusuf Aman, Kiai Haji Dr. Yusuf Aman MA, dan beliau adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama DKI Jakarta itu dalam legalitas organisasi keberagamaan. Di sisi lain, sebagai legalitas dari proses kehidupan berbangsa dan bernegara, beliau adalah Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat berbahagia ini, mulia ini, sangat-sangat berbahagia ketika kita mendapatkan narasi-narasi dan motivasi beragama dari beliau. Oleh karena itu, Pak Kiai, sedikit kami ingin mendapatkan pengalaman Kiai dari proses kehidupan beragama dalam ruang lingkup keorganisasian keislaman maupun keorganisasian kebernegaraan Kiai. Kira-kira kalau di bulan Ramadan itu aspektasinya apa aja yang dilakukan itu Kiai? Ya. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira bahwa aktivitas Ramadan ini tidak boleh membuat kita lesu. Justru Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Ramadan ini titik kulminasi dari syariat Islam. Karena itu berbagai macam kejadian itu justru terjadinya berlangsung dalam bulan suci Ramadan. Seorang organisatoris, seorang apapun, maka lakukan hal-hal yang biasa menjadi lebih hebat lagi, menjadi lebih indah lagi. Jangan mengendorkan semangat gitu kan. Karena ini dikatakan adalah syahrul muasah, syahrul jihad. Dan yang tak kalah pentingnya harus diyakini di sini ada yusdat fihi rizqul mu'min. Allah tambahkan rezeki bagi orang yang berpuasa, khususnya orang-orang yang beriman. Sehingga bagi Majelis Ulama Indonesia, dulu intensitas kegiatan ini lebih banyak, lebih marak, dengan model-model seperti ini yang dilakukan oleh MUI Jakarta Selatan. Ini kan wujud nyata kiprah MUI memiliki nilai sentuh di tengah-tengah masyarakatnya. Tentunya kita juga berterima kasih kepada Basnas Basis di semua kota dan di provinsi yang menjadi motor penggerak, menjadi dinamo penggerak untuk aktivitas kaum muslimin, sehingga dirasakan lebih manfaatnya keberadaan Basnas Basis di 5 wilayah kota, Kepulauan Seribu dan Provinsi DKI Jakarta. Amin Allah. Aktivitas-aktivitas ini merambah juga ke kerukunan umat beragama. Bahkan sekarang sudah dipolakan oleh umat-umat agama lain ingin mengundang para kiai mengenengkahkan di tempat-tempat mereka itu perspektif puasa dalam Islam gitu kan. Jadi ini justru menjadi satu kerangka acuan untuk lebih mengenalkan warna Islam yang rahmatan lil alamin gitu, karena Islam itu sendiri kan aslama yuslimu islaman, selamat dan bagaimana menyelamatkan orang lain. Puasa ini adalah puasa khusus. Karena itu saking khususnya Allah tidak berfirman kepada ya ayyuhan nas. Allah tidak berfirman ya ayyuhalladzina aslamu, tapi penekanannya ya ayyuhalladzina amanu. Karena kita sudah beriman, yang dipanggil adalah orang khusus yang beriman, maka ayat berikutnya kutiba alaikumusyamu. Kutiba fi'il madhi majhul, asyamu menjadi naibul fa'il. Di situ tidak ada fa'ilnya, di situ tidak ada yang memerintahkannya. Kenapa tidak ada yang memerintahkan ayat 183 Al-Baqarah itu? Karena kita sudah yakin orang yang beriman, yang memerintahkan pasti Allah Subhanahu wa taala, tanpa disebut lagi menggunakan fi'il madhi ma'lum.
Kalau itu menggunakan fi'il madhi ma'lum maka menjadi kataballahu alaikumusiyama. Kataba fi'il madhi ma'lum, Allah menjadi fa'il, asyama menjadi maf'ul bih. Tetapi udah nggak menggigit lagi itu bahasanya. Di sini indahnya Islam. Bahkan puasa ini punya sejarah tua, umat-umat lain juga berpuasa. Kama kutiba min qablikum, dan target goalnya la'allakum tattaqun. Pastikan. Jadi la'ala laisa litaraji tetapi litahqiq. Ini artinya pastikan orang yang berpuasa berdasarkan iman, ikhlas pasti menjadi orang yang bertakwa. Itu meluncur. Karena 5 tahapan, muslim, mukmin, mukhlis, muhsin, baru muttaqin yang terakhir. Tapi dengan puasa la'allakum tattaqun. Pastikan kau menjadi orang yang bertakwa. Meluncur seperti itu. Jadi aktivitas tidak boleh berkurang. Amin, alhamdulillah. Pemirsa, luar biasa sekali kalau kita mendapatkan stimulus spiritual dari guru kita ini, Kiai Haji Dr. Yusuf Aman. Memang sangat menarik, apalagi beliau sekarang sebagai Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta, yang di sana banyak berkolaborasi dengan mereka-mereka yang punya keyakinan lain, gitu. Jadi Kiai, ketika tadi Kiai ungkapkan tentang kutiba alaikumusiyam, kira-kira itu para penganut-penganut agama dengan masing-masing kewajiban puasanya betul atau memang kesejarahannya itu terkuat ada di mana tuh Kiai kira-kira? Iya. Al-Quran yang turun kitab suci yang terakhir itu pasti ada hal yang sangat-sangat positif untuk mengevaluasi kitab-kitab sebelumnya. Betul, menganalisis ya. Menganalisis. Itu keberuntungannya menjadi kitab suci yang terakhir. Karena itu Allah menggunakan tadi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tetapi juga harus dirasakan. Kalau kata Ellen Scott, puasa Islam ini puasa yang betul-betul bisa menghantarkan orang kepada awet muda, kepada memperlambat proses penuaan dirinya. Dengan berpuasa Islam ini ada rasa sense of belonging. Inilah rasanya lapar, inilah rasanya haus. Bagaimana saudara saya korban banjir, korban gunung meletus, korban musibah lainnya yang sampai berhari-hari tidak makan, maka timbul rasa empati. Maka Nabi katakan syahrul muasa, bulan rasa memiliki. Nah, kita menghormati agama lain dengan caranya berpuasa itu. Tetapi kita punya pakem sendiri puasa kita dari pas itu datang subuh sampai terbenam mentari di ufuk barat. Ya, semuanya bukan sekedar artinya menahan. Tapi tadi dikatakan oleh Kiai Hamzah, menahan dahaga, menahan lapar, menahannya, membatalkan pahala puasa, yang membatalkan juga puasanya itu sendiri. Bagi kita ada puasa khusus, ada puasa awam, ada puasa khususul khusus. Nah, paling enggak kita pada derajat yang kedua lah itu, puasa yang khusus, walaupun kita belum sampai khususul khusus gitu kan. Subhanallah. Jadi indah sekali nih dan bersyukur. Karena kalau saya tasbihkan dengan sebuah kendaraan, kalau kendaraan dipakai berjalan bergulir, mesinnya lama-kelamaan karatan, mesinnya lama-kelamaan akan rusak, maka di stop dulu aktivitas itu, biar dia menjadi tokcer kembali. Jadi Ramadan sebagai alat pelumas untuk membersihkan mesin-mesin pada diri manusia ini. Di situ ada keberkahan, di situ ada kesehatannya. Subhanallah. Jadi Ramadan itu memang energinya luar biasa seharusnya. Luar biasa. Seperti yang Kiai sampaikan tadi, turunnya Al-Quran, terjadinya peperangan di antara manusia zaman-zamannya dahulu, juga banyak terjadi bulan suci Ramadan. Kiai Yusuf Aman, ketika memang masyarakat ingin mendapatkan sebuah keberhasilan Ramadan yang betul-betul signifikan, itu kira-kira langkah-langkahnya yang paling update itu apa tuh Kiai? Ya. Langkah-langkah ini bermuara dari kekuatan hati. Karena innamal amal binniyat. Al-umur bil maqasidiha. Jadi tergantung dari niatnya masing-masing seperti itu. Kita niatkan puasa Ramadan kali ini saya akan menjadi yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Maka diniatkan di malam hari dengan benar-benar, kalau perlu dikunci itu. Pada malam pertama puasa saya akan puasa esok hari sebulan lamanya. Tapi tiap malam tetap wajib untuk kita niatkan di malam hari. Nah, kemudian biar menuju kepada tri sukses dalam puasa ini. Sukses puasa,
sukses tarawih, sukses baca Quran. Oh, Ya. sukses puasa, sukses tarawih, sukses baca Quran. Iya, Subhanallah. artinya semuanya hatam ini. kan. Khatamin. Ya, Ya, baik. Nah, hatam masing-masing satu kali lah seperti itu. Iya. Lalu ada pola yang harus kita jaga. Ketika menjelang berbuka puasa, ini kan godaan luar biasa. Disinilah puasa melatih kita menjadi orang jujur kepada diri sendiri, menjadi orang yang disiplin. Kita nggak berani menjamah makanan walaupun belum ada orang, sementara azan belum dikumandangkan. Iya. Buka puasa belum lagi masuk, nggak mungkin kita bisa berani menjamah seperti itu. Barakallah. Dan ketika nanti berbuka puasa, jangan lupa tetap bismillah diawali dulu, teguk, baru Allahumma laka sumtu. Karena sumtu itu fi'il madhi, artinya pekerjaan yang sudah dikerjakan, batalin dulu, jangan doa dulu. Karena kan kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa, sementara azan sudah masuk. Iya. Masa kita Allahumma laka sumtu dulu? Iya. Batalkan dulu, bismillah, Mm-mm. baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Mm-mm. Allahumma ya Allah, untukmu saya berpuasa. Allah Akbar. Atas rezeki yang kau berikan, aku telah berbuka. Telah berbuka. Ya. Jadi batalin dulu. Batalin dulu. Ya kan, Allah malaka sumtu, Iya. wabika amantu, dengan aku beriman, wala rizkika aftartu. Kan ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi batalin dulu, jangan doa dulu. Gitu kan. Walaupun seteguk air. Ya, yang penting sudah hilang Iya. daripada batal puasanya itu sudah Benar. terjadi. Nah, itu babak pertama. Kalau memungkinkan yang manis-manis atau kurma. Kurma. Ya, bagi yang doyan kurma Iya. seperti itu. Jangan dulu makan yang karbohidrat. Ya, cukup kurma sama air putih menuju sholat maghrib. Biasanya orang kalau Ramadannya lupa qobliyah maghrib. Padahal di situ tadi saya katakan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman Allah. adda faridatan fi masiwa. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan sunnah saja, sama pahalanya dengan kewajiban di bulan-bulan yang lain. Allah. Kerjakan qobliyah. Jadi cukup batalkan, cukup basahi bibir dengan kurma, berangkat ke masjid, kemudian lagi sholat maghrib dan ba'diyah, silakan mau kurma lagi babak kedua. Jangan terlampau kenyang, Iya. karena tarawih menunggu kita, isya menunggu kita. Subhanallah. Ya kan? Kalau kita di situ apa yang ada kita makan semuanya, ini bukan menjadi tasihu. Ya. Nah, Bukan pulang menjadi. tarawih silakan mau ngemil-ngemil, tapi jangan berlebihan. Iya. Karena kita tidur nggak ada aktivitas, nggak ada rotasi kehidupan, tidak ada harokah. Nah, itu menuju kepada sumu tasihu seperti itu tadi. Jangan kita puasa kayak bocah, Iya. puasa kayak orang awam. Apa yang ada di situ? Ya Allah, Allah malaka sumtu, lupa, bismillah lupa, olang kaling segelas, teh manis segelas, kopinya, air putihnya, kelapa muda. Belum makan minum aja 5 gelas, boro-boro sholat maghrib, Qobliyah. qobliyah, nungging kayak kodok, gitu Iya. kan. Nggak bisa Subhanallah. beraktivitas, itu nggak sehat. Itu nggak sehat. Jadi karena itu menuju kepada puasa yang paripurna, pola makan. Pola makan. Kita atur sedemikian rupa. Pastikan itu kita menjadi sehat seperti itu. Barakallah. Luar biasa para pemirsa sekalian, kita mendengarkan. Saya itu mendengarkan nasihat Buya Kiai Yusuf Aman itu sangat-sangat gimana ya? Seperti magnetik gitu. Luar biasa. Jadi ternyata memang ya kesemua perolehan mendapatkan kesempurnaan Ramadan ya dari diri kita Kiai ya. Betul. Motivasi yang paling kuat itu dari diri kita. Kalau diri kita punya keinginan bahwa ini adalah situasi yang sangat istimewa dari Allah, ya dapat kita jalankan. Sampai tadi contoh kecil. Di hadapan kita yang tadinya haram sebelum masuk berbuka puasa, yang halal jadi haram. Tapi setelah itu jangan lupa ya kita batalkan dulu baru berdoa. Gitu Kiai ya. Ingat ya, jadi kita batalkan dulu tuh, terutama ibu-ibu yang suka lebih awal, atau semuanya deh yang di keluarga, setelah kita batalkan, dipimpin oleh kepala keluarganya mungkin, baru kita berdoa, baru kita sholat qobliyah maghrib, gitu kayak ya. Iya. Itu salah satu apa yang dinamakan hal-hal yang dapat memunculkan sebuah keberhasilan puasa ibadah Ramadan. Kalau ini kita jalankan dengan baik, maka walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Kenapa? Karena kita bersyukur menyelesaikan Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan sedikit narasi pembicaraan kita ini menambah motivasi kita untuk mencapai sebuah proses ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berpisah dengan Kiai Haji Yusuf Aman, mungkin Kiai Haji Yusuf Aman ada nasihat buat kita ini para pengurus Majelis Ulama Jakarta Selatan dan juga ulama-ulama yang ada di Jakarta Selatan
bagaimana untuk terus selalu berdakwah. Silakan Kiai. Ya. Para kiai, pengurus MUI dimanapun kiai dan kita berada, pasang niat yang tulus dan ikhlas. Semuanya berangkat dari kekuatan hati, aktivitas apapun yang kita lakukan untuk MUI karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena ada satu makalah, makana lillah yatim wa makana li ghairillah yanhadim. Apa-apa yang diniatkan karena Allah akan sempurna. Jadi para pengurus dimanapun Anda berada, di tingkat kecamatan kah, kota kah, provinsi dan nasional kah, semuanya dalam rangka memberikan kontribusi pencerahan, kekuatan iman, moral, jaga moral umat, semuanya niat karena Allah. Tidak ada tumpangan-tumpangan lain, akan menuju kepada kesempurnaan. Tetapi kalau itu ada tumpangan-tumpangan lain, itu niat bukan karena Allah, ingat, saatnya nanti akan hancur dengan sendirinya. Nauzubillah. Jadi ini ya kelillah semuanya. Iya, semua lillah. Mudah-mudahan nasihat dari Kiai Haji Yusuf Aman, Wakil Ketua Majelis Ulama DKI Jakarta dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta menjadi perenungan buat kita semua, terutama kita yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan selamat bersiap-siap untuk melaksanakan berbuka puasa. Tapi ingat, setelah kita membatalkan puasa kita sholat qobliyah dahulu, setelah itu baru kita melaksanakan sholat berikutnya. Jadi demikian pertemuan hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bajis Basnas Jakarta Selatan atas retribusinya, kontribusinya untuk kegiatan syiar dakwah melalui Majelis Ulama Jakarta Selatan. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Sekali lagi Kiai, saya ucapkan lebih ridho. Terima kasih banyak atas waktunya kedatangan ke tempat ini. Demikian ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.